Jadi nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah di dunia ini. Kalau Allah bilang kun fayakun, meskipun mandul jadi Pak. Makanya ada dalam Aqidatul Awam itu, Aqidatul Awam, sifat yang jaiz bagi Allah. Seperti begini Pak. Allah mampu menciptakan anak dari rahim siapa? Sayyidah Maryam, meskipun tanpa ayah atau tanpa suami. Dan Allah mampu menciptakan orang tanpa ibu dan bapak siapa? Nabi Adam. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur musalla Assalam Pertamina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian setiap hari Selasa ba'da zuhur. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, semangatnya kita belajar, tidak berhentinya kita berproses dalam thalabul ilmi, menjadi sebab dimudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, tidak berhenti belajar, terus berproses dalam belajar, maka Allah mudahkan sebab belajarnya itu jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, Ibu nggak perlu capek-capek jadi ustadz, syukur-syukur jadi ustadz. Nggak perlu capek-capek jadi kiai, syukur-syukur jadi kiai. Nggak perlu capek-capek jadi pemuka agama, syukur-syukur jadi pemuka agama, menunjukkan orang kepada siratal mustaqim, ke jalan yang benar. Cukup dengan tidak berhenti belajar, itu sudah menjadi wasilah bagi orang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Siang ini mungkin saya ingin menyampaikan satu tema terkait harapan orang tua terhadap anaknya. Tentu banyak Pak ya, tetapi harapan terbesar orang tua terhadap anak keturunannya adalah sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaladin salihin yad'ulah. Jadi bagaimana agar anak keturunan kita ini menjadi anak yang soleh, solehah, dan selalu serta terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah berkalang tanah. Itu yang diharapkan oleh semua orang tua di dunia ini. Kita tahu ada 3 jalan, 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia Pak ya. Kita tahu hadisnya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka seluruh amalnya terputus. Terputus dengan apa? Pertama, terputus dengan kematian, sehingga ia tidak bisa beramal lagi. Kira-kira Bapak kalau sudah mati bisa sholat apa tidak? Tidak bisa. Bisa zakat apa tidak? Tidak bisa. Jadi terputus pertama dengan kematian. Kedua, terputus karena amal itu tidak mengalir ketika pelakunya sudah meninggal dunia. Artinya sudah tercatat semua, ditutup di dunia, dan nanti akan dibalas ketika yaumul hisab. Tetapi ada amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia.
Yang pertama apa Pak? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai al-waqfu, wakaf. Artinya tidak sekedar infak, tidak sekedar sedekah biasa, tetapi yang manfaatnya lama. Makanya saya bilang orang-orang yang punya kelebihan harta itu pilihannya dua. Ini harta ditinggalkan untuk hal yang sia-sia atau ditapalkan lah, mencek orang Sunda mana tapalkan, ditempelin untuk kita bawa setelah kehidupan di dunia ini. Mohon maaf, Rasulullah itu sering mengajak orang untuk bersedekah. Bukan beliau mengemis, bukan. Ayo sedekah, ayo sedekah. Beliau ingin mengajarkan, mohon maaf, bahwa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita cari, apa yang kita peroleh, kita dapat selama ini lama-lama akan habis, Pak. Lama-lama akan kita tinggalkan. Cuma pertanyaannya, ditinggalkannya kemana, habisnya untuk apa itu? Kata para ulama, untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, lihat outputnya kemana. Kalau habisnya, outputnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah itu harta baik. Mendapatkannya dengan cara yang baik. Kalau outputnya, ditinggalkannya untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau outputnya, habisnya, ditinggalkannya untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi haram, jangan-jangan harta yang kita peroleh, itu harta yang tidak baik. Mungkin haram juga itu. Karena Allah, mohon maaf, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Allah hanya menerima yang baik, Pak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kan gitu ya. Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Begitupun yang maksud surga, semuanya orang baik. Kalau dia punya dosa, ya direbus dulu, Pak. Nanti dapat gelar al-jahannamiyun. Alumni neraka jahanam. Kalau dia memang banyak dosanya. Bukan SPD, bukan SAG, sarjana alam gaib. SPD sak pena EDW, atau MA makin apa Pak Ji? Nanti orang yang banyak dosanya direbus dulu oleh Allah. Selama dia punya keimanan walaupun setitik, akan masuk ke dalam surga, cuma dapat gelar. Gelarnya apa Pak? Al-jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Naudzubillah, ya Allah, jangan sampai masuk neraka. 1 detik gosong Pak Ji. 1 detik gosong. Karena itu kalau habis sholat, kalau bisa, jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Memangnya mau ngapain Pak Ji? Allahumma antas salam dulu, minta selamat, ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Kalau memang Bapak pejabat misalnya, selamatkan rakyat saya, seharusnya begitu. Kecuali kalau memang ada hal yang lebih penting daripada sholat, daripada zikir ya. Salah satu keutamaan wakaf atau sedekah, infak itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mematikan dia dalam keadaan su'ul khotimah. Itu dalam hadis, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatas su'. Sesungguhnya sedekah la tudfi'u, lamnya di sini litakid dari bahasa Arab. La tudfi'u, benar-benar mampu memadamkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah, wa tadfa'u mitatassu, dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk itu. Makanya saya di mobil itu sering nyimpen uang receh itu Pak Haji, receh ya. Tapi ada duit khusus yang kita kasih. Ini uang receh, tiap hari minimal kita ada yang dikeluarkan gitu. Pak Ogah kita kasih 1.000. Niatin daf'ul bala. Manfaatnya banyak, tapi salah satunya adalah daf'ul bala. Ada apa yang minta-minta kasih. Manfaat harta kita ini. Mohon maaf, orang yang meninggal sekalipun itu pengen dihidupkan lagi. 2 permintaannya Pak. Pertama, fa'as-saddaqo. Kedua, wa akum minas sholihin itu ya. Pertama ingin bersedekah, gak minta yang lain Pak. Pertama ingin bersedekah, kedua ingin menjadi orang soleh. Makanya kata para ulama, amal pertama yang ditampakkan ketika orang masuk ke dalam kubur adalah sedekahnya, wakafnya. Karena salah satu manfaat sedekah, wakaf, infak adalah daf'ul bala, termasuk daf'ul azab. Menghindarkan pelakunya daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, singkat saja. Yang kedua, amalan yang pahalanya tanpa batas, atau amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Apa itu Pak? Ilmu yang dimanfaatkan. Nabi itu mohon maaf diutus ke muka bumi ini 1,
Yang paling urgen adalah mengajar. Innama bu'istu mu'alliman. Di dalam hadis, innallaha lam yab'atsani mu'annitan. Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang memaksakan kehendak, wala muta'annitan, yang keras kepala, walakin ba'atsani mu'alliman. Akan tetapi Allah mengutus aku sebagai mu'allim. Apa mu'allim itu? Pengajar. Muyassiron, yang hobinya itu memudahkan urusan orang lain. Ini hadis luar biasa. Mu'alliman muyassiron, nggak pakai wawu tuh. Mu'alliman muyassiron, Pak. Kenapa? Karena orang alim itu, Pak, kalau benar-benar alim, Pak, ya, akan muyassiron, akan memudahkan urusan orang lain. Mungkin untuk dirinya ketat, mungkin ya, dia beramal dalam menjalankan agama itu ketat. Tapi biasanya untuk orang lain, untuk jamaahnya, dia akan memberikan opsi yang paling ringan. Begitu kalau orang benar-benar alim, mu'alliman muyassiron. Makanya Nabi itu nasihatin para sahabat kalau berdakwah kemana, basyiru wala tu'assiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira orang-orang yang kau dakwahi. Kemudian jangan sampai mereka lari, beri kemudahan. Cuma ini mohon maaf, nasihat untuk orang yang baru mengenal Islam, Pak, ya. Kalau Bapak kan dari kecil sudah mengenal Islam, jangan dikasih tabsyir terus, bahaya, Pak. Jadi kasih kabar gembira terus nanti betah maksiat, Pak. Kasih peringatan. Bahkan mohon maaf, para ulama itu menghimpun kata-kata nadhir atau mundir di dalam Al-Quran, yang berarti orang yang memberikan peringatan, dengan kata-kata basyir atau mubasyir yang berarti orang yang memberikan kabar gembira. Ternyata lebih banyak kata-kata nadhir itu, Pak, atau mundir yang berarti orang yang memberikan peringatan. Tentu ini bukan kosong tanpa makna, Pak, ya. Ada isyarat. Kata para ulama, mohon maaf, kenapa banyak nadhir daripada basyir? Oh, ternyata manusia ini membutuhkan asupan, banyak membutuhkan asupan indar daripada basyir. Karena kecenderungan manusia, mohon maaf, lebih banyak kepada ammaratun bisu, kebanyakan tuh, Pak. Lebih banyak kepada hal-hal yang buruk. Makanya para ulama membagi nafsu itu banyak, kan. Nafsul ammarah bisu, nafsul lawamah, apalagi nafsul musawwilah. Yang paling bagus namanya nafsul mutmainnah, yang kecenderungan jiwanya itu selalu pada kebaikan, dan itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kebanyakan itu la ammaratum bisu, condongnya itu pada keburukan, Pak. Tandanya apa? Tandanya Nabi ngajarin, saking banyaknya dosa manusia itu, kullu bani adam khata, kan khata itu sigot mubalaghah dari khoti, orang yang banyak salahnya, sampai Nabi mencontohkan minimal beristighfar setiap kali itu, setiap hari itu 100 kali atau 70 kali. Itu Nabi yang nggak punya dosa. Nah, kalau kita syukur-syukur lebih daripada Nabi gitu. Bapak berapa kali istighfarnya sehari? Nah, nggak pernah. Pelit banget. Nggak punya dosa kalau begitu. Nabi itu nggak punya dosa. Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi istighfarnya sehari 100 kali. Maka bagaimana dengan kita yang setiap hari jelalatan, setiap hari ngelihat nubahin seetik, bolotot gitu, orang mah gitu. Gimana kita mau? Oh bener Pak Ji, ya? Nah, istighfarnya harus lebih dari 100 kali. Ya, hati-hati Bapak yang usianya 40 tahun tapi masih jelalatan, wah lampu merah itu, hati-hati. Terus di antara, mudah-mudahan di anak cucunya jadi mu'alim, minimal dari anak keluarga gitu ada yang menjadi mu'alim gitu. Mohon maaf, orang alim itu yang mengamalkan ilmu, yang mengajarkan ilmunya. Meskipun ibadahnya tidak banyak, Pak, istighfarnya sedikit misalnya. Sholat sunnahnya cuma 2 rakaat, tahajudnya cuma 2 rakaat, duhanya cuma 2 rakaat. Tapi dia istiqomah mengajar, mengamalkan ilmunya, itu sudah lebih daripada cukup, Pak. Kenapa? Karena seluruh makhluk di alam semesta ini mendoakan dia. Itu dalam hadis sahih, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha, itu la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, lamnya li ta'kid juga, benar-benar mereka selalu dan terus-menerus yusallun. Kalau Allah berarti memberikan rahmat, kalau malaikat memintakan ampun, kalau seluruh makhluk berarti apa, Pak? Mendoakan. Untuk siapa? Ala muallimin nas al khair, untuk orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan. Ya syukur-syukur Bapak sholat sunnahnya banyak.
Imam Syafi'i sehari baca Qur'annya hatam 30 juz. Kalau masuk Ramadan, yakhtimul Qur'an sittina khatmatan. Itu Imam Syafi'i itu. Masuk Ramadan 30 hari, beliau hatam Al-Quran berapa Pak? 60 kali hatam Al-Quran. Ya sesibuk apa beliau? Ya nulis, ya ngajar, kiai lah, ulama. Tapi masih mampu menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali dalam sholat, itu pun dalam sholat. Kalau di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Nah beliau memang udah hafal Al-Quran di usia 7 tahun, jadi Al-Quran sudah benar-benar mendarah daging. Itu lebih top lagi itu, sudah alim, sudah istiqomah ngajar, mengamalkan ilmunya, menyiarkan ilmunya, ibadahnya semangat, rajin. Bahkan ada ulama, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sholat sunnahnya saja ribuan. Nah ini misalnya ada ulama yang istiqomah ngajar, tapi istighfarnya nggak terlalu banyak, kemudian apa tadi, sholat sunnahnya nggak terlalu, itu sudah lebih daripada cukup, karena seluruh makhluk mendoakan dia. Mudah-mudahan ada di antara keturunan kita yang faham dalam ilmu agama, faqih, dan dia terus mengemban atau melanjutkan risalah estafet kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini pembahasan kita pada siang hari ini, awwaladin salihin yad'ulah. Amalan Bani Adam atau orang tua dalam hal ini yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tua tersebut sudah berkalang tanah, meninggal dunia, adalah seorang anak yang soleh dan selalu serta terus-menerus mendoakan orang tuanya. Bahkan mohon maaf ya, para nabi sekalipun itu khawatir kalau tidak punya anak yang soleh dan solihah. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim Pak ya, sampai doanya direkam dalam Al-Quran apa Pak? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Saat itu Sayyidah Saroh, mohon maaf, itu dalam keadaan sulit memiliki anak, atau orang bilang mandul gitu. Tapi beliau nggak berhenti memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Terus memohon dengan doa tadi itu. Kenapa kok beliau mohon dengan doa tadi Pak? Karena amal yang pahalanya akan terus mengalir ya anak soleh ini. Meskipun tidak mendoakan nih Pak ya, selama dia soleh, kesolehannya, pahala kesolehannya itu akan diberikan kepada orang tuanya. Apalagi mendoakan Pak. Apalagi mendoakan. Makanya penting ya Allah, kita mendidik anak menjadi soleh itu penting sekali. Banyak mohon maaf, di tempat saya itu, orang tuanya meninggal nggak bisa baca Quran untuk anaknya. Ya Allah, kasihan betul. Padahal Al-Quran salah satu media yang menurut saya paling mudah dan itu memberikan syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Quran, apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Minimal anak kita ini bagus bacaan Qurannya gitu. Karena itu yang akan memberikan syafaat bagi dia dan keluarganya. Syukur-syukur hafal Quran, faham Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu Nabi Ibrahim di usia tua saat itu pengen punya anak, tapi istrinya Sayyidah Saroh sulit memiliki anak. Akhirnya beliau diberi hadiah oleh Raja Mesir, Sayyidah siapa Pak? Hajar. Nah dari situlah Nabi Ibrahim pertama kali mendapatkan anak, diberi nama siapa Pak? Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam dari Sayyidah Saroh. Jadi nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah di dunia ini. Kalau Allah bilang kun fayakun, meskipun mandul jadi Pak. Makanya ada dalam Aqidatul Awam itu, Aqidatul Awam, sifat yang jaiz bagi Allah. Seperti begini Pak. Allah mampu menciptakan anak dari rahim siapa? Sayyidah Maryam, meskipun tanpa ayah atau tanpa suami. Dan Allah mampu menciptakan orang tanpa ibu dan bapak siapa? Nabi Adam. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Kembali Pak, itu Nabiullah siapa tadi Pak? Ibrahim. Kalau bisa Bapak amalkan doa itu. Mari sama-sama deh, mudah-mudahan bisa diamalkan. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Dibaca setelah sholat, jangan sampai ditinggalkan. Itu doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita lihat lagi misalnya Pak, Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam.
Itu saking pengen punya anak karena istrinya mandul, Pak. Saat itu wasta'alar ra'su syaiba, rambut beliau sudah putih. Tulang belulang beliau sudah lemah, tapi pengen punya anak yang mampu meneruskan perjuangan keluarga Yakub itu. Itu diterangkan dalam Quran surat Maryam. Idznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Terus memohon kepada Allah, direkam doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan, keturunan thayyibah yang baik, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Meskipun mandul, akhir dikabulkan doa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah siapa, Pak? Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Kabar gembira ini direkam dalam Quran, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang nama Yahya ini belum ada sebelumnya, baik dari kalangan nabi maupun dari kalangan manusia biasa. Jadi langsung diberikan oleh Allah nama ini untuk menghormati Nabiullah Zakaria yang begitu sabar meskipun sudah tua, istrinya mandul, tapi beliau terus mendekat kepada Allah, pengen ada anak keturunannya yang mampu meneruskan kebaikan-kebaikan keluarga Yakub. Di kemudian hari Nabi Yahya ini menjadi nabi, sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin, menjadi sayyid, pemimpin manusia, wa hasur, mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa nabiyyam minas salihin, dan menjadi nabi di kalangan orang-orang yang soleh. Begitupun ibadur rahman. Coba kita lihat, Pak. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Itu mereka tidak berhenti berdoa agar diberikan anak keturunan yang qurrata a'yun. Direkam doanya dalam Quran apa, Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan 3 doa ini kita baca setelah sholat, Pak. Doa Nabi Ibrahim tadi gimana, Pak? Rabbi habli minas shalihin. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria. Kemudian yang ketiga, doanya ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata para ulama, mohon maaf, untuk menjadikan anak keturunan kita soleh dan solihah, selain lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan tentu saja doa, Pak ya. Karena doa orang tua itu mustajab untuk anaknya. Kata mereka yang paling penting adalah bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Kalau anak kita pengen soleh, ya orang tuanya harus soleh dulu. Kalau anak kita, keturunan kita pengen menjadi hafidul Quran, Pak, misalnya pengen menjadi hamalatul Quran, hufadul Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, semangat ngaji Quran, mencintai ahlul Quran. Kalau anak kita pengen soleh, solihah, hafid, hafidul. Itu kata para ulama, salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Jadi kalau anak kita pengen soleh, orang tuanya dulu harus soleh. Kalau anak kita pengen baik, orang tuanya dulu harus baik. Ayo ke masjid, orang tuanya ngerokok di rumahnya. Gimana mau ke masjid, Pak Haji? Ayo tahajud, orang tuanya seperti bangkai sampai subuh gak bangun malam. Ya bagaimana anaknya mau soleh? Kalau anak keturunan kita ingin faham ilmu agama, selain dipondokkan, di pesantren-pesantren yang memang fokus tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama, minimal orang tuanya meskipun tidak paham ilmu agama, senanglah gitu ngaji. Senang duduk di majelis-majelis taklim, meskipun tidak paham ilmu agama. Kalau kita kan baru duduk di majelis 2 menit, berasa udah 2 jam, Pak. Baru baca Quran 2 menit, berasa udah 30 juz. Udah nguap aja ya? Ya Allah, gimana anak kita mau soleh?
Baru baca Yasin 2 ayat udah nguap haji kita. Yasin wal Qur'anil sadaqallahul azim. Ya Allah, katanya pengen anaknya soleh. Salahul aba sababun li salahil abna. Ini kaidahnya sudah. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Bahkan mohon maaf, kesolehan orang tua tidak hanya berpengaruh pada kesolehan seorang anak. Anak dan seluruh keturunannya akan dijaga oleh Allah. Anak dan seluruh anak cucunya akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz ngomong aja, enggak, ada dalilnya, ada argumennya di dalam Quran. Apa? Sebagaimana sebuah kisah dalam Quran surat Al-Kahf itu, Pak. Ayatnya bagaimana, Ustaz? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Terus fil madinati wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Terus wa kana abuhuma salihah. Ya Allah, ini ayat luar biasa ini. Jadi ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di situ ada rumah milik 2 anak yatim yang mau roboh itu, Pak. Yatimain. Kemudian beliau tegakkan. Kenapa ditegakkan, Pak? Wa kana tahtahu kanzul lahuma itu. Karena di dalam rumah itu ada kanzun. Apa kanzun itu, Pak? Ada harta yang melimpah milik 2 anak yatim itu. Sebagian ulama mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta di situ maksudnya ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa harta 2 anak yatim ini dijaga melalui Nabi Khidir? Terusan ayat yang penting nih, Pak. Wa kana abuhuma salihah itu ya. Karena dulu buyutnya itu orang soleh. Dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh, kata para ulama tafsir. Dari buyutnya sampai 2 anak yatim ini 7 tingkatan, Pak. Ada yang mengatakan 8 tingkatan sampai 10 tingkatan. Itu namanya sudah apa itu? Sudah bukan cucu lagi. Kalau 3 tingkatan cucu ya, 4 tingkatan cicit. Kalau 10 tingkatan apa namanya? Sejauh itu masih dijaga harta 2 anak yatim ini. Disebabkan satu, dulu buyutnya gemar melakukan kesolehan, gemar melakukan kebaikan. Jadi Bapak hadirnya di sini, semangatnya ibadah, qiyamul lail, tilawah, sedekah, itu jangan dianggap gak ada pengaruhnya nanti buat anak cucu Bapak itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, kecil besarnya, baik buruknya akan berpengaruh kepada anak keturunannya. Ini salah satu keberkahan orang tua yang soleh. Kesolehannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi untuk anak cucunya terus sampai bawah itu. Makanya mohon maaf dulu, orang-orang soleh dulu kalau beramal itu diniatin untuk anaknya. Kalau beramal diniatin untuk anak cucunya, kebaikan anak cucunya. Seperti siapa? Seperti seorang ulama tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau mantunya Abu Hurairah, Pak. Siapa, Pak? Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib atau Musayyab. Beliau mantunya salah seorang sahabat besar, periwayat hadis terbanyak, Sayyiduna Abu Hurairah. Itu beliau kalau habis sholat sunat, Pak, manggil anaknya. Ya ibni ta'al, anakku ke sini. Kata beliau, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Kata beliau, anakku, memperbanyak amal soleh, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tahajud, memperbanyak sedekah, min ajlik, kata beliau, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu. Aku berharap dengan aku semangat ibadah, dengan aku semangat khidmah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, rajaan an uhfadha fik, engkau diberkahi oleh Allah, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang-orang soleh dahulu kalau beramal diniatkan untuk kebaikan anak cucunya. Makanya wajar anak keturunan Sa'id Ibnul Musayyab banyak yang menjadi orang-orang soleh, banyak yang menjadi orang-orang alim, penerus warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu caranya, Pak. Bapak sedekah, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan saya dijaga dari hal-hal yang buruk. Begitu. Bapak sholat sunnah, ya Allah, berkahi anak keturunan saya.
Bapak baca Quran, ya Allah mudah-mudahan anak keturunan saya menjadi ahli Quran. Begitu orang-orang dulu beramal. Bahkan mohon maaf, tidak hanya anaknya yang akan disolehkan, akan diberikan penjagaan dan keberkahan, kampung di mana dia tinggal pun akan diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir namanya. Kata beliau, innallaha la yahfadhu birrajulis salih, sesungguhnya Allah la yahfadhu, selalu dan terus-menerus akan menjaga birrajulis salih, sebab orang yang soleh, orang tua yang soleh. Yang pertama dijaga siapa? Waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir wadwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang tua yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Yang soleh satu, yang dijaga diberkahi satu kampung. Ini salah satu keutamaan orang yang gemar melakukan amal soleh. Nah, selain itu perhatikan juga kata para ulama makanan-makanan anak kita kalau pengen soleh, Pak ya. Mungkin saya pernah sampaikan, nggak tahu di mana ya. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Juwaini, terkenal dengan julukan Al-Imamul Haramain. Beliau dulu menjadi imamnya dua tanah suci. Siapa namanya Pak? Al-Imam Al-Juwaini. Beliau guru besarnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Itu ada cerita Pak. Dulu ayahnya itu waro luar biasa. Tahu waro Pak ya? Hati-hati betul. Jangan sampai ada yang masuk ke mulut anak-anak saya ini sesuatu yang tidak jelas, apalagi haram, syubhat. Nah, pernah suatu hari, mohon maaf, beliau berpesan kepada istrinya, mau berangkat kerja tuh, berangkat ke pasar. Tolong ini anak kita engkau jaga, jangan sampai masuk ke mulut dia makanan-makanan yang tidak jelas. Berangkatlah kerja. Belum lama, 2 jam setelah itu, anaknya nangis nggak berhenti tuh Pak. Sementara air susunya sudah tidak keluar, sedikit keluarnya. Dia ingat tetangganya juga punya bayi itu Pak. Jadi dia ingat tetangganya punya bayi. Akhirnya mau nggak mau karena darurat mungkin. Dia datang ke tetangga tersebut, kemudian minta tolong agar anaknya disusui. Sudah disusui berhenti. Bapaknya pulang. Ada apa ini? Ini anak kita nangis gak berhenti-berhenti. Kemudian kita minta tolong tetangga kita disusui. Alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Buka mulutnya, kata ayahnya yang waro ini. Beliau masukkan tangannya ke dalam mulut anak tersebut sampai ke tenggorokannya. Kemudian semua yang dia minum dari air susu tetangganya keluar semua. Bagaimana hasil pendidikan orang tua yang waro di kemudian hari? Mewujudlah siapa? Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain, menjadi ulama besar pada masanya. Bahkan menjadi pemimpin rujukan masyarakat Makkah Madinah pada saat itu. Tapi ada satu yang menjadi kekurangan Imam Al-Juwaini itu. Kalau ngomong itu agak gagu, Pak. Agak begitu. Agak gagap. Kenapa? Karena orang tuanya ketika memasukkan tangan ke anaknya itu terlalu dalam itu. Tapi ya masih mending lah dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Ini sampai jam berapa ini? Udah selesai? 5 menit lagi. Terakhir ya. Bapak kenal Imam Masjidil Haram sekarang? Presidennya? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Oh, enggak ada yang enggak kenal lah. Suaranya keren. Salasailu bi'adzabin waqi'. Kalau Mas Yudi kayaknya pas itu suaranya, melengging. Itu mohon maaf Pak, ini ceritanya real. Jadi beliau itu ketika masih kecil nakalnya minta ampun. Nggak bisa diem, wah, super aktif. Nah, suatu hari keluarganya Abdurrahman As-Sudais ini akan kedatangan tamu-tamu besar, ulama-ulama besar. Ibunya dari pagi menyiapkan makanannya, kebuli, nasi mandi, kira-kira gitu ya. Makanan-makanan khas untuk menghormati ulama-ulama, tamu-tamu besar. Selesai jam 11 siang tuh Pak. Bayangin capeknya luar biasa kan Pak ya. Ketika sudah dihidangkan Pak, itu Sudais kecil saat itu baru main, dia ambil pasir,
masuk ke dalam rumah, itu pasir dia taburin di atas makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya itu. Ya Allah, jangan tanya deh keselnya bagaimana Pak ya. Cuma ibunya itu bijak. Dia nggak marah, nggak mukul, nggak nyubit, nggak. Beliau bilang begini Pak, ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Kalau Bapak kan cubit dulu baru, kalau beliau enggak, ukhruj anta, keluar kamu, kira-kira gitu. Semoga Allah menjadikan engkau di kemudian hari imam haramain. Itu doa ibu. Ya Allah, dimakbul doanya. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa orang tua untuk anaknya mustajab. Jadi kalau marah pilih-pilih Pak doanya itu. Jangan yang buruk-buruk, nanti kejadian tuh. Mudah-mudahan meskipun yang disampaikan sedikit ada manfaatnya, dan ini menjadi tazkirah pengingat kita bersama, sehingga kita terus melakukan kebaikan sekecil apapun. Kita berharap kebaikan itu tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada keluarga kita, anak cucu kita, dan masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.